Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia dari Dewi Aksari, mahasiswa informasi angkatan 2019. Nah, di sini saya akan menyampaikan jurnal dengan judul Temuan Postmortem Akibat Keracunan Metanol oleh Mas Nuatul Hamidah dan Kunti Yulianti, Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Denpasar. Selanjutnya itu tujuan. Jadi tujuan pada penelitian kali ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik dari temuan postmortem pada jenazah yang meninggal akibat keracunan metanol. Kemudian untuk latar belakangnya, jadi minuman beralkohol adalah jenis minuman yang mengandung etanol atau C2H5OH etil alkohol. Harga minuman beralkohol yang mempunyai izin sah sangat mahal karena adanya pajak yang cukup tinggi. Adanya pajak ini sebenarnya untuk membatasi peredaran dari minuman beralkohol. Menurut WHO, pada periode 2003 sampai 2005, minuman beralkohol dikonsumsi 42% penduduk dunia, di mana 16,47% adalah penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 15 tahun. Dari 42% tersebut, 7,3% digolongkan peminum berat. Data WHO menyebutkan 2,5 juta penduduk dunia meninggal akibat alkohol yang dicampur atau oplosan setiap tahunnya. Metode penelitian kali ini, yaitu metode yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini bersifat retrospektif karena studi berdasarkan pada laporan catatan jenazah, di mana yang dilakukan adalah pengamatan hasil yang sudah terjadi pada waktu lalu dan jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, di mana data ini diperoleh dari register dan laporan pemeriksaan jenazah di instalasi kedokteran forensik RSUP Sanglah dari korban yang meninggal dari keracunan metanol pada tahun 2008 sampai 2013 dengan kriteria inklusi jenazah berdasarkan pemeriksaan otopsi dan pemeriksaan penunjang histopatologi forensik dan toksikologi. Kemudian untuk hasil daripada penelitian kali ini yaitu diawali oleh karakteristik umum. Jadi variabel jenis kelamin didapatkan 50% laki-laki dan 50% perempuan. Namun data dari IAS tahun 2013 menyebutkan bahwa konsumsi alkohol pada laki-laki 2 kali lebih banyak dari perempuan dengan rasio 15,6 dibanding 7,8. Persentase yang sama antara laki-laki dan perempuan pada penelitian ini dikarenakan jumlah sampel yang sedikit sehingga tidak bisa mewakili populasi. Puncak konsumsi alkohol pada penelitian ini terjadi pada kelompok dewasa berumur 21 sampai 60 tahun dan terjadi penurunan yang signifikan hanya sebesar 10% sampel berumur lebih dari 60 tahun. Didapatkan sampel pada penelitian kali ini adalah warga negara AS sebanyak 2 sampel, warga negara Australia, warga negara Belanda, warga negara Irlandia, warga negara Italia, warga negara Jepang, warga negara New Zealand, warga negara Norwegia, dan warga negara Swedia masing-masing sebanyak 1 sampel. Kemudian selanjutnya yaitu adanya pemeriksaan otopsi. Nah, hasil dari pemeriksaan otopsi di sini, bintik perdarahan ditemukan di organ paru-paru pada 80% sampel. Di jantung pada 40% sampel, di ginjal pada 30% sampel, di otak pada 20% sampel, di batang tenggorokan pada 30% sampel, dan di kerongkongan pada 10% sampel. Dilatasi pembuluh darah ginjal terjadi pada semua sampel dan dilatasi pada otak besar terjadi pada 90% sampel. Pada 80% sampel terjadi dilatasi pada otak kecil dan vena leher atau vena jugularis. Pada 60% sampel ditemukan dilatasi pada batang tenggorok atau bronkus dan dilatasi pada kerongkongan oleh 50% sampel dan 40% sampel mengalami dilatasi pada pembuluh darah usus. Pada penelitian juga ditemukan bercak perdarahan di jantung pada 80% sampel dan di ginjal pada 20% sampel. Kemudian ditemukan 20% sampel mengalami penyempitan arteri koroner akibat plak aterosklerosis dan 30% sampel mempunyai fatty streak. Nah, pada pemeriksaan otopsi ini kan tadi didapatkan dilatasi pembuluh darah ginjal terjadi pada semua sampel dan dilatasi pada otak besar terjadi pada 90% sampel. Jadi karena hal ini itu tidak berbeda secara signifikan dengan penelitian yang sebelumnya yang menyatakan dilatasi otak besar terjadi pada 100% sampel.
Pada penelitian ditemukan bercak perdarahan di jantung pada 80% sampel dan di ginjal pada 20% sampel. Adanya bercak perdarahan pada jantung dan ginjal adalah akumulasi dari titik perdarahan yang merupakan suatu tanda asfiksia. Sedangkan bercak perdarahan pada lambung yang terjadi pada 40% sampel adalah sebagai tanda adanya iritasi dan inflamasi pada mukosa lambung akibat adanya metanol atau etanol yang mengakibatkan pH menjadi lebih rendah. Terus selanjutnya yaitu hasil dari pemeriksaan toksikologi. Nah, hasil dari pemeriksaan toksikologi, jadi hasil penelitian didapat 70% sampel meninggal dengan kadar metanol darah lebih dari 300 ppm. Terdapat satu sampel 10% dengan kadar metanol yang belum dikategorikan dalam dosis toksik minimum karena kurang dari 100 ppm dan 2 sampel 20% termasuk dalam dosis toksik. 30% sampel mempunyai kadar metanol darah yang sangat ekstrim yaitu lebih dari 1.500 ppm. Metanol urin positif pada 60% sampel, pada 40% sampel tidak dilaporkan kadar metanol darah, pada 80% sampel dan penelitian etanol dalam urin pada 60% sampel menunjukkan bahwa masuknya metanol dikonsumsi bersama dengan alkohol. Selanjutnya yaitu adanya hasil pemeriksaan histopatologi. Nah, di sini pada keempat sampel organ pemeriksaan histopatologi menunjukkan terjadi dilatasi pembuluh darah lebih dari 50% pada sampel. Nah, pada penelitian 60% sampel mengalami dilatasi pembuluh darah hepar, 90% sampel dilatasi pembuluh darah paru-paru dan otak, serta dilatasi pembuluh darah ginjal pada 80% sampel. Pelebaran sinusoid hepar terjadi pada 70% sampel. 30% sampel mengalami fatty liver atau penumpukan lemak pada hepatosit. Kemudian pada penelitian 30% sampel mengalami nekrosis ginjal dan 50% sampel mengalami perdarahan pada otak. Jadi pada pemeriksaan histopatologi itu terdapat pelebaran sinusoid hepar terjadi pada 70% sampel. Hal ini terjadi karena hati merupakan tempat metabolisme metanol dan sinusoid merupakan jalur menuju hepatosit sebagai unit fungsional hati. Selain itu, pelebaran sinusoid merupakan efek dari adanya obstruksi vena hepatika yang terjadi pada asfiksia organ hati. Kemudian selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa kerusakan organ pada sampel bersifat sistemik. Temuan postmortem berupa tanda-tanda asfiksia dan ditemukannya faktor predisposisi yang memperberat kondisi sampel. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.